Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Ani Ketut Asrinwadi dengan NIM 25110111069 dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD, dan juga Profesor Dr. I Ketut Darsana MPD. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen pendidikan di Indonesia yang lagi susah-susahnya dikarenakan teknologi yang berubah dengan cepat dan moral yang semakin menurun. Di sini saya akan menjelaskan sesingkat mungkin dan dengan cara yang dapat saya sampaikan. Teknologi seperti internet dan AI dapat membantu kita belajar dengan cepat, tetapi kadang kurang masuk ke dalam pikiran kita. Moral yang turun, seperti kurang empati, membuat pendidikan kurang fokus dalam membangun karakter. Mungkin solusi saya itu menggabungkan antara filsafat dan ilmu yang dapat membuat pendidikan yang seimbang, inovatif, dan berguna. Dari gabungan antara filsafat dan ilmu sebagai solusi tersebut, mungkin pendapat saya itu pendidikan zaman sekarang harus lebih dimanusiawikan dengan mengutamakan empati, kebaikan, dan keseimbangan, tetapi tidak lupa dengan teknologi. Filsafat dapat membantu kita berpikir kenapa kita belajar, sedangkan ilmu dapat membantu kita bagaimana caranya belajar dengan cara efektif. Ini seperti antara dua kerjasama antara filsafat dan ilmu. Dengan filsafat dapat menjaga nilai etis, sedangkan ilmu mengecek hasil datanya melalui melalui data. Secara filsafat, pendidikan manusiawi itu tentang membangun potensi manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir dan baik. Dengan ilmu, kita bisa mengukur dampak teknologi lewat penelitian seperti studi tentang orang satu dan yang kurang peduli dengan orang yang lainnya, seperti riset dari psikologi Amerika yang mengatakan gadget yang berlebihan dapat membuat kita kesepian. Dari argumen saya tersebut, saya mengambil dua contoh tokoh filsafat, yakni yang pertama yaitu Jean Piaget dengan teori perkembangan kognitif. Jean mengatakan anak belajar lewat tahap-tahap perkembangan pikiran dari konkret ke abstrak. Gabung dengan ilmu, kita bisa memakai teknologi seperti game edukasi untuk mencocokkan materi dengan tahap otak anak. Atasi disrupsi teknologi dengan belajar yang sesuai usia. Ini mungkin sedikit humoris dikarenakan membangun pemikiran kritis dan ilmu neuroscience membuktikan ini membantu anak paham etika digital seperti menghindari cyberbullying. Yang kedua yaitu John Locke. John percaya manusia lahir layaknya kertas kosong atau tabula rasa, dan pengalaman yang dapat membentuk kita. Dengan gabung dengan ilmu, kita dapat merancang kurikulum yang memakai eksperimen ilmiah seperti sains sosial untuk ajar moral lewat pengalaman nyata, lawan degradasi moral dengan latihan empati berbasis bukti. Contohnya yaitu proyek lapangan tentang dampak teknologi pada masyarakat dengan didukung data survei dapat membuat pendidikan relevan abad ke-21 karena adanya dorongan belajar dari dunia nyata. Dengan gabungan ini, pendidikan Indonesia bisa lebih manusiawi dalam membangun karakter dan juga relevan, seperti memakai belajar campuran, seperti tidak selalu daring dan tidak selalu luring. Seperti riset UNESCO mengatakan, ini mungkin dapat menaikkan ingatan belajar sampai 20%. Jadi teman-teman, gabungan antara filsafat dan ilmu bukan hanya sekedar mimpi,
Tetapi ini mungkin cara praktis dalam mengatasi tantangan kita saat ini. Dengan ide Piaget dan Luke, pendidikan mungkin bisa ikut dengan teknologi tapi juga diperbaiki dengan moral. Dari argumen yang saya jelaskan tadi, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada materi yang kurang ataupun pengucapan saya mungkin salah. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan mengenai argumen tersebut. Saya akhiri dengan Parama Santi. Santi, Santi, Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam Harun.